Kajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR di Kabupaten Karangasem terus meningkat. Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung mengungkap kasus peredaran narkoba di daerah wisata Nusa Penida. Pelari dari dalam dan luar negeri berpartisipasi dalam ajang lari lintas alam Bali Trail Run Ultra 2025. Warga di Kabupaten Karangasem belakangan ini khawatir. Pasalnya dalam 3 bulan terakhir ini, jumlah kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR di Kabupaten Karangasem terus meningkat. Kekhawatiran warga beralasan karena menurut data Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem, sejak bulan Januari hingga April tahun ini, jumlah kasus gigitan HPR mencapai 750 kasus. Untuk bulan ini, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan masih terus mendata kasus. Dari jumlah 50 kasus gigitan tersebut, 18 ekor HPR dinyatakan positif rabies sesuai hasil uji di Laboratorium Veteriner Denpasar. Sementara korban yang meninggal akibat rabies menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem berjumlah 1 orang di Kecamatan Kubu. Saat ini Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan menerjunkan seluruh vaksinator lapangan untuk melakukan vaksinasi di zona merah rabies. Kasus rabies kita nih sampai bulan April ya, sekitar 750 kasus gigitan, tetapi yang positif anjingnya rabies sekitar 18 kasus ya. Kita sudah melakukan langkah-langkah, selalu melakukan edukasi, kemudian melakukan pencegahan melalui vaksinasi secara menerus di seluruh desa. Kita tuntas desa, terutama daerah-daerah yang zona merah kita lakukan itu. Kemudian apabila terjadi kasus gigitan, kita melakukan penyisiran, melakukan vaksin khusus di sana ya, eliminasi secara terukur juga kita lakukan. Ada beberapa zona merah rabies di Karangasem, antara lain Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu. Tim siaga rabies di masing-masing desa saat ini aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengandangkan hewan peliharaan mereka seperti kucing dan anjing termasuk memvaksinasi rabies. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Karangasem masih mengeluh kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Padahal BBM Pertalite merupakan kebutuhan vital bagi nelayan untuk mencari ikan. Untuk membeli BBM Pertalite di SPBU, sejumlah nelayan saat ini mengaku harus mengurus berbagai persyaratan, antara lain surat izin melaut atau pas kecil, hingga surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan. Imade Manis, salah seorang nelayan di pesisir pantai Tukat Item, Desa Seraya Timur Karangasem mengaku aturan pembelian BBM jenis Pertalite ini menyulitkan dirinya dan para nelayan. Menyikapi keluhan para nelayan, pemerintah Kabupaten Karangasem berusaha mencarikan jalan keluar, termasuk kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta. Susah dapatnya, susah. Sulit, nyarinya susah. BBM sulit Pak ya? Karena nak diberikan di POM, nak kebebasan nyarinya. Terus gimana caranya? Tuh harus ribet lah cari surat-surat. Itu yang susah nelayan. Harapannya gimana Pak? Harapannya? Supaya gampang lah nyarinya. Gimana caranya itu? Biasa sekali melaut berapa ngabisin Pak? Kurang lebih 10. 10 ya? Bentar Pak ya? Per harinya itu kurang lebih 10 liter. Solusi kita bekerja sama dengan pihak swasta. Yang lihat tadi di jalan sedang dibangun SPBN, itu untuk kepentingan nelayan nantinya
untuk memudahkan nelayan itu mencari minyak. Yang rasa kalau masalah minyak tidak akan ada permasalahan di Selayar Timur ini. Untuk subsidinya akan dikeluarkan surat rekomendasi untuk memberikan jatah pada nelayan. Artinya persyaratannya udah tidak gini ya. Kita permudah nanti. Kita permudah akan mempermudah kebijakan. Kita akan memfasilitasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Nelayan berharap aturan pembelian BBM bersubsidi di SPBU bisa dipermudah, termasuk membangun stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan serta aturan pembeliannya dipermudah. Nelayan juga berharap Pemkab membuat kode batang atau barcode My Pertamina agar mereka mudah membeli BBM bersubsidi di SPBU. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Tersangka berinisial IKA. Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung kembali mengungkap kasus peredaran narkoba di daerah wisata Nusa Penida. Sejak bulan Maret, Polres Klungkung menyelidiki kasus ini dan meringkus 7 orang tersangka di 6 lokasi di Nusa Penida dan Kabupaten Karangasem. Salah satu tersangka seorang wanita hamil dan baru saja melahirkan. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sekitar 100 paket sabu-sabu dengan berat sekitar 66 gram. 2 paket ganja dan alat hisap sabu-sabu serta timbangan digital, ponsel, dan kendaraan bermotor. Para pelaku tidak hanya mengonsumsi narkoba, namun juga mengedarkan barang tersebut kepada orang lain. Bahkan salah satu di antaranya seorang residivis kasus narkoba. Yang bersangkutan memang pengedar, ya. Untuk suaminya sudah kita lakukan pengembangan, namun sampai sekarang masih dalam proses pengembangan. Sasaran dari konsumennya itu biasa para wisatawan, ya. Wisatawan yang berkunjung, khususnya yang di Nusa Penida. Ya. Suaminya masih di Nusa Penida, ada di Nusa Penida. Baru-baru yang tadi hamil itu, yang baru melahirkan, suaminya di Nusa Penida. Suaminya tidak terlibat. Itu yang masih kami kembangkan tadi, ya. Masih dikembangkan. Yang bersangkutan apa terlibat, tahu pekerjaan istrinya atau tidak, masih dikembangkan. Alias C, alias B. Para tersangka saat ini mendekam di penjara dan Polres Klungkung akan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Polisi mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan penyalahgunaan narkoba untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. Tim Liputan melaporkan dari Klungkung.